Pangeran Puger sebelumnya tak mau mengakui penobatan kakaknya karena mendapat kabar bahwa Amangkurat II itu bukan Raden Mas Rahmat. Kita akan membahas silsilah Wangsa Mataram Islam atau Mataram modern, mulai dari Kesultanan Mataram sampai terbagi menjadi 4 bagian besar kerajaan yang kita kenal hari ini. Silsilah Raja Wangsa Mataram Islam dari sejak terbentuk hingga kini sudah berumur hampir setengah abad, yakni 430 tahun lebih. Sebelum kami lanjutkan pembahasan, kami mengingatkan kawan-kawan untuk mensubscribe akun Testifile. Jika berkenan dan ingin membeli poster silsilah Wangsa Mataram ini, silahkan memesan di kontak yang ada di deskripsi video. Alkisah, Sultan Pajang Adiwijaya Maskarebet alias Joko Tingkir menunaikan janjinya untuk memberikan sebuah wilayah kepada Ki Ageng Pamanahan atas jasanya mengalahkan Arya Panangsang. Mataram saat itu merupakan daerah kuno yang sudah tertutup hutan. Ki Ageng bersama keluarganya lalu membuka tanah Mataram kuno yang sudah tertutup hutan itu. Penerus Ki Ageng Pamanahan sebagai Adipati Mataram adalah Danang Sutawijaya yang kemudian bergelar Panembahan Senopati. Di saat Mataram mengalami kemajuan, sebaliknya Kesultanan Pajang malah mengalami kemunduran semeninggal Joko Tingkir. Kemunduran disebabkan karena perselisihan suksesi siapa yang akan menjadi Sultan Pajang sepeninggal Joko Tingkir. Lalu kampanye militer untuk mengalahkan dominasi Kesultanan Pajang terus digerakkan oleh Panembahan Senopati dan mendapatkan dukungan baik lewat penaklukan maupun kompromi di wilayah Kesultanan Pajang. Danang Sutawijaya menang dan mendirikan Kesultanan Mataram dengan dirinya sebagai raja pertama. Namun, untuk menghormati Sultan Hadiwijaya dan Pangeran Benawa yang juga sahabatnya, Danang Sutawijaya memilih tak menyandang gelar Sultan, tapi Panembahan Senopati. Adiknya yang bernama Gagak Baning lalu diangkatnya sebagai Bupati Pajang. Kesultanan Mataram berdiri sejak tahun 1584 dan Panembahan Senopati berkuasa sampai ia wafat pada tahun 1601. Panembahan selanjutnya adalah Raden Mas Jolang yang kemudian bergelar Panembahan Hanyakrawati yang berkuasa sejak tahun 1601 sampai 1613. Kepemimpinan Panembahan Hanyakrawati sebenarnya sama seperti ayahnya, namun pemerintahannya saat itu cukup singkat. Ia tewas saat kecelakaan berburu. Sebelum ia wafat, ia berwasiat bahwa penggantinya adalah Raden Mas Jatmika, putranya dari permaisuri yang bernama Dyah Banawati, putri dari Pangeran Benawa dari Pajang. Wasiat ini sempat menimbulkan persoalan, karena sebelumnya ia juga pernah berjanji bahwa anak dari permaisuri lainnya yakni Ratu Tulung Ayu dari Ponorogo yang akan menjadi raja. Janji itu dikatakan saat Pangeran Martapura belum lahir. Pangeran Martapura juga sebenarnya lahir setelah Raden Mas Jatmika. Lalu sebagai solusi untuk memecahkan dua wasiat itu, maka Pangeran Martapura diupacarakan jadi raja, namun hanya 1 hari saja. Konon juga karena Pangeran Martapura berkebutuhan khusus. Sehari setelahnya, Raden Mas Jatmika dinobatkan sebagai penguasa Mataram. Lalu kemudian ia dikenal sebagai Sultan Agung. Di awal ia disebut sebagai Sunan, namun setelah menerima utusan Syarif Makkah, ia kemudian disebut Sultan. Gelar tersebut adalah Sultan Abdullah Muhammad Maulana Matarami Al-Jawi. Sultan Agung memusatkan pemerintahannya di Keraton Karta. Sebelumnya keraton ada di Kuta Gede. Dalam upayanya mempersatukan Jawa, Sultan Agung memulai kampanye penaklukan Banten yang saat itu sudah dikuasai oleh VOC Belanda. Pada tahun 1628, Sultan Agung dan pasukan Mataram mulai menyerbu Belanda di Batavia untuk memulai kampanye penaklukan itu. Upaya penaklukan pertama ini gagal. Sultan Agung kembali menyerang Batavia untuk kedua kalinya pada tahun berikutnya. Pasukan pertama dipimpin oleh Dipati Ukur yang berangkat pada tahun 1629 di bulan Mei. Sedangkan pasukan kedua dipimpin Adipati Juminah yang berangkat bulan Juni. Total semuanya adalah 14.000 orang prajurit.
Tapi meski sudah diantisipasi, perkara logistik dan penyakit jadi masalah. Saat sampai di Batavia, pasukan Sultan Agung sudah sangat lemah. Serangan kedua Sultan Agung ini gagal, namun berhasil mengotori Sungai Ciliwung yang mengakibatkan timbulnya wabah penyakit kolera di Batavia. Gubernur Jenderal Belanda yaitu J.P. Choon meninggal karena menjadi korban wabah tersebut. Pengganti Sultan Agung adalah Raden Mas Syaidin. Dia merupakan anak Sultan Agung dengan Ratu Wetan. Adiknya yang juga terkenal yakni Pangeran Alit adalah putra Sultan Agung dari permaisuri lainnya yakni Ratu Kulon. Saat menjadi putra mahkota, Pangeran Raden Mas Syaidin tersandung skandal perselingkuhan dengan istri Tumenggung Wiraguna. Pangeran Alit mendukung Wiraguna. Namun meski tersangkut skandal, Raden Mas Syaidin tetap dinobatkan sebagai raja setelah Sultan Agung wafat. Ia kemudian bergelar Hamangkurat I atau Mangkurat I. Mangkurat I memindahkan keraton dari Keraton Karta ke Keraton Pleret. Setahun setelah berkuasa, Mangkurat I mengirimkan Tumenggung Wiraguna ke daerah Tapal Kuda untuk mengusir kerajaan Blambangan dari tanah Jawa. Ternyata ini merupakan siasat untuk membunuh Wiraguna dan keluarganya. Pangeran Alit yang dekat dengan Wiraguna memberontak, namun kemudian terbunuh. Selanjutnya, diduga kuat Mangkurat I juga berada di balik pembantaian 5.000 ulama karena diduga merasa was-was akan kestabilan kekuasaannya juga berhubungan dengan kudeta Pangeran Alit. Di masanya pula gelar kembali menjadi Sunan. Kesultanan Mataram menjadi Kasunanan Mataram. Ia juga dikatakan menghukum mati mertuanya sendiri karena berani mengambil seorang perempuan bernama Rorai untuk dinikahkan dengan Raden Mas Rahmat yang tak lain adalah anak Amangkurat I. Sebabnya karena Mangkurat I juga ingin menjadikan perempuan itu sebagai selir. Sementara Raden Mas Rahmat kemudian hari menjadi Mangkurat II. Hubungan antara Mangkurat I dan Raden Mas Rahmat juga kerap bermasalah. Banyak juga ketidakpuasan bahkan dari dalam tubuh keluarganya sendiri. Dan pemberontakan pun pecah. Kita mengenalnya dengan nama pemberontakan Trunajaya. Trunajaya merupakan putra dari Melayu Kusuma dan cucu dari Cakraningrat I, penguasa Madura. Sebelumnya Cakraningrat I dan Melayu Kusuma ditawan di Keraton Pleret setelah Madura ditaklukkan Mataram. Amangkurat I membunuh ayah dan anak itu. Sang cucu lalu lari ke Kajoran. Penguasa Kajoran yang terkenal merupakan kalangan ulama mendukung Trunajaya karena cemas pada kelaliman Mangkurat I. Padahal anak dari penguasa Kajoran ada yang diperistri oleh Mangkurat I. Trunajaya juga bersahabat dengan anak Amangkurat I sebelumnya yakni Raden Mas Rahmat. Raden Mas Rahmat kemudian hari dikenal sebagai Mangkurat II. Raden Mas Rahmat sempat dibuang oleh Mangkurat I dan pada masa itu ia dekat dengan Trunajaya. Namun, di tengah kampanye pemberontakan, kedua sahabat ini berselisih dan Raden Mas Rahmat kembali memihak ayahnya, Amangkurat I. Trunajaya, Raden Kajoran, dibantu prajurit dari kerajaan Goa pimpinan Karaeng Galesong menguasai banyak wilayah Mataram hingga sampai ke Keraton Pleret. Mangkurat I bersama keluarganya melarikan diri dari sana. Sementara anak dari Mangkurat I bersama permaisuri keturunan Kajoran yakni Pangeran Puger tetap bertahan di Pleret. Tujuannya Pangeran Puger untuk membuktikan pada ayahnya bahwa ia masih setia meski keluarganya dari pihak ibunya memberontak. Sebelumnya saat berselisih dengan Raden Mas Rahmat, Mangkurat I mencabut hak putra mahkota dan memberikannya pada Pangeran Puger. Namun setelah kampanye pemberontakan Trunajaya yang didukung keluarga Kajoran, hak itu dicopot karena kecurigaan bahwa Pangeran Puger juga mendukung pemberontakan. Di pelarian menuju Tegal, Mangkurat I wafat. Sementara Keraton Pleret sudah dikuasai oleh Trunajaya. Pangeran Puger pun menyingkir dari keraton. Di pelarian itu, Raden Mas Rahmat dinobatkan sebagai Mangkurat II. Pada tahun 1677, meski berkuasa di pengasingan, Mangkurat II menggalang kekuatan dan meminta bantuan VOC Belanda. Aliansi Mangkurat I dan VOC akhirnya berhasil mengalahkan pemberontakan.
Trunajaya ditangkap, lalu belakangan Mangkurat II membunuh Trunajaya. Setelah berhasil mengalahkan pemberontakan Trunajaya, lalu giliran menyelesaikan konflik dengan adiknya, Pangeran Puger. Sebelumnya tak mau mengakui penobatan kakaknya karena mendapat kabar bahwa Amangkurat II itu bukan Raden Mas Rahmat, kakaknya sendiri. Namun akhirnya Pangeran Puger menyerah dan berjanji setia pada kakaknya. Tahun berikutnya pada tahun 1680, Mangkurat II memerintahkan pembersihan hutan di daerah Wanakarta. Di sini kemudian ia mendirikan keraton yang dikenal dengan Keraton Kertasura. Mangkurat II lalu memindahkan pusat pemerintahan Kasunanan Mataram dari Pleret ke Kertasura. Sejak itu, Kesunanan Mataram lebih dikenal dengan nama Kesunanan Kertasura. Namun lambang, panci, bendera kerajaan tetap sama. Beberapa sumber menyebutkan selama pemerintahannya, peran Pangeran Puger lebih menonjol. Sikap Amangkurat II terhadap VOC bermain di dua kaki. Namun belakangan ia tak lagi sejalan dengan VOC dan menggalang kekuatan dengan kerajaan lainnya untuk mengalahkan VOC. Mangkurat II bahkan menampung buronan VOC bernama Untung Suropati yang melegenda itu. Untung Suropati adalah kisah Robin Hood-nya Jawa. Dan namanya harum karena konsistensi melawan VOC. Penggalangan kekuatan itu kemudian terbongkar oleh VOC. Mangkurat II dan VOC bermusuhan, meski belakangan Mangkurat II berusaha untuk memperbaiki hubungannya dengan VOC. Mangkurat II lalu wafat pada tahun 1703. Seperti Sultan atau Sunan Mataram lainnya, Mangkurat II memiliki banyak istri dan juga anak. Namun ternyata ia hanya memiliki seorang putra, yakni Raden Mas Sutikna. Raden Mas Sutikna dinobatkan sebagai Sunan Kertasura dengan nama Amangkurat III pada tahun 1703 setelah Amangkurat II wafat. Amangkurat III masa berkuasanya sangat singkat, yakni sampai tahun 1705. Di masa pemerintahannya pecahlah yang disebut Perang Tahta Raja Jawa I. Pangeran Puger, paman Amangkurat III, memberontak. Amangkurat III khawatir dari besarnya dukungan yang diperoleh Pangeran Puger yang tak lain adalah pamannya sendiri. Mulanya pemberontakan digerakkan oleh putra Pangeran Puger yang bernama Raden Surya Kencana. Pangeran Puger lari ke Semarang dan meminta bantuan VOC. Pada VOC, Pangeran Puger mengklaim rakyat lebih menyukai dirinya sebagai sunan. VOC lalu membantu dan sebagai imbalannya adalah wilayah Madura. Setelah mendapatkan dukungan VOC di Semarang, tahun 1705, Pangeran Puger lalu mendeklarasikan diri sebagai Pakubuwana I, penguasa Kasunanan Kertasura Mataram. Arya Mataram, adik Pangeran Puger, mula-mula mendukung Amangkurat III. Arya Mataram menjadi kunci pilihan Amangkurat III untuk meninggalkan Kertasura demi menyusun kekuatan. Belakangan ternyata Arya Mataram mengkhianati Mangkurat III dan balik berpihak pada Pakubuwana I, saudaranya. Mangkurat III lalu lari ke Ponorogo dengan membawa pusaka-pusaka kerajaan. Untung Suropati yang sebelumnya dekat dengan Amangkurat II lekas-lekas membantu Amangkurat III. Amangkurat III tapi menyerah pada tahun 1707. Pangeran Balitar anak Pakubuwana pernah meminta Amangkurat III menyerahkan pusaka-pusaka kerajaan, namun ditolak. Amangkurat III hanya sudi menyerahkan langsung jika Pakubuwana I yang datang. VOC lalu membuang Amangkurat III ke Sri Lanka. Konon harta pusaka warisan Kesultanan Mataram ikut terbawa ke Sri Lanka. Perang Tahta Jawa pertama pun usai dengan kemenangan Pangeran Puger yang kini bergelar Pakubuwana I.